Apa yang menentukan takdir kita dalam hidup? Dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia, seseorang benar-benar melakukan eksperimen yang sangat mengejutkan untuk memverifikasi pertanyaan ini. Eksperimen macam apa ini? Apa kesimpulannya? Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah eksperimen saudara kembar tiga yang terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu dan menimbulkan kontroversi besar. Pada tahun 1961, 3 bayi laki-laki lahir di sebuah rumah sakit di New York. Nama mereka adalah Bobby, Eddie, dan David. Mereka adalah kembar tiga identik dengan gen yang hampir identik. Namun, hanya 3 hari setelah mereka lahir, nasib kejam menanti mereka. Orang tua mereka mengalami kesulitan membesarkan 3 anak sekaligus. Tak lama kemudian, sebuah lembaga kesejahteraan anak yang tampaknya berwenang turun tangan. Di bawah bendera penelitian ilmiah, organisasi tersebut memberikan saudara kembar tiga itu kepada 3 keluarga berbeda untuk diadopsi. Bobby dikirim ke keluarga kaya. Orang tua angkatnya adalah seorang bankir dan seorang dokter. Eddie dikirim ke keluarga kelas menengah. Dan ayah angkatnya adalah seorang profesor universitas. David diadopsi oleh keluarga imigran yang hidup di lapisan masyarakat bawah. Orang tua angkatnya mengelola sebuah toko kelontong. Mengapa ketiga saudara dengan gen yang sama ini dikirim ke 3 keluarga dengan perbedaan yang begitu besar? Siapa yang membuat pengaturan ini? Dalang di balik layar adalah Peter Newbold, seorang psikiater terkenal. Pada tahun 1961, ia mengerjakan proyek penelitian tentang dampak gen dan lingkungan terhadap perkembangan manusia. Kemunculan ketiga kembar tiga ini memberinya kesempatan bagus untuk melakukan eksperimen. Jadi dia bekerja sama dengan panti asuhan untuk membuat pengaturan ini dan melakukan pengamatan rahasia. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Bobby berasal dari keluarga kaya. Orang tua angkatnya sangat mementingkan pendidikan dan menyediakan lingkungan belajar yang baik baginya. Dalam keluarga ini, buku ada di mana-mana, dan ada berbagai kesempatan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Sejak usia dini, Bobby didorong untuk menimba ilmu dan mengembangkan bakatnya. Eddie lahir di keluarga kelas menengah yang hidupnya sederhana namun penuh kasih sayang keluarga. Orang tua angkatnya sering mengajarinya untuk rendah hati. Keharmonisan dan persahabatan dalam hubungan kekeluargaan membuat Eddie memiliki hati yang optimis dan baik hati. Keluarga imigran yang dimasuki David seringkali berada dalam situasi keuangan yang sulit. Namun hubungan antar anggota keluarga sangatlah dekat, dan mereka gemar mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan bersama-sama. Hal inilah yang membuat David pandai bersosialisasi dan memiliki sikap antusias terhadap orang lain sejak kecil. Pada tahap ini, nasib ketiga anak itu tampaknya tidak jauh berbeda. Namun saat ketiga anak itu tumbuh dewasa, nasib mereka menjadi sangat berbeda. Bobby tumbuh dalam keluarga kaya dan menghabiskan masa kecilnya di sekolah swasta di Manhattan. Ia menerima pendidikan terbaik sejak kecil dan mulai belajar keuangan pada usia 12 tahun. Dalam lingkungan yang mendukung, ia menjalani kehidupan dengan lancar dan kemudian menjadi manajer dana termuda di Wall Street. Eddie tumbuh dalam keluarga kelas menengah, dikelilingi oleh suasana akademis yang kuat. Namun terkadang dia akan meragukannya. Dia selalu merasa hidupnya diatur oleh suatu kekuatan, dan dia selalu merasa gelisah tanpa alasan di dalam hatinya. David tumbuh dalam keluarga imigran berpenghasilan rendah. Ia tumbuh di jalanan dan sangat tertarik dengan grafiti jalanan. Kehidupan di sana penuh dengan kembang api, tetapi juga disertai dengan kekacauan. Saat David berusia 17 tahun, ia dijebloskan ke penjara karena berkelahi,
Sebuah pengalaman yang meninggalkan bekas mendalam pada dirinya. Setelah dibebaskan dari penjara, ia menjadi seniman tato. Tanpa diduga, 3 anak dengan gen yang sama tumbuh di keluarga yang berbeda, memiliki perbedaan besar dalam takdir mereka. Tetapi ketiga anak ini memiliki gen yang sama. Apakah mereka tidak memiliki kesamaan sama sekali? Tentu saja ada, dan banyak sekali. Mereka terlihat sangat mirip dan hampir sama. Mereka berdua atletis dan menyukai olahraga. Mereka berdua alergi terhadap kafein. Mereka berdua takut ketinggian dan malam hujan. Ketika mereka dewasa, mereka menyukai tipe gadis yang sama. Yang lebih menakjubkan adalah ketika mereka berusia 19 tahun, mereka secara tak terduga pergi ke tempat yang sama untuk sebuah perjalanan. Inilah kekuatan gen manusia. Ketiga anak ini, yang tumbuh di keluarga yang berbeda, memiliki takdir hidup yang sangat berbeda. Awalnya, mereka tidak akan pernah bertemu lagi, dan kita tidak akan pernah tahu kisah mereka. Namun pada tahun 1980, saat mereka berusia 19 tahun, nasib ketiga bersaudara itu sekali lagi mengalami perubahan besar. Pada tahun 1980, Bobby diterima di sebuah universitas. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Di asrama universitas, Bobby bertemu teman Eddie. Teman ini memberitahu Bobby bahwa dia mirip sekali dengan Eddie. Didorong oleh rasa ingin tahu, Bobby mengikuti teman Eddie ke rumah Eddie di New York. Ketika Bobby dan Eddie bertemu, mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Kisah dua saudara yang saling mengenali ini begitu aneh, hingga segera diketahui oleh media dan diberitakan secara luas di surat kabar. Yang lebih aneh lagi adalah David, anggota ketiga dari si kembar tiga, benar-benar melihat foto itu di surat kabar. David menemukan bahwa dia sangat mirip Bobby dan Eddie. Dia punya firasat samar bahwa dia ada hubungannya dengan mereka. Jadi David menghubungi media. Media pada saat itu benar-benar terkejut, dan seluruh masyarakat terkejut dengan pengalaman aneh mereka. Setelah penyelidikan, kebenaran segera terungkap. Setelah kebenaran tentang percobaan saudara kembar tiga itu terungkap, hal itu menimbulkan kontroversi etika yang besar dan pemimpin percobaan itu dikutuk keras. Eksperimen seperti ini tidak mungkin muncul dalam masyarakat manusia di masa depan, karena terlalu kejam dan melanggar etika moral manusia. Namun di sisi lain, data dari percobaan ini bahkan lebih berharga. Sejauh mana gen dan lingkungan dapat menentukan nasib kita? Faktor manakah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap takdir kita? Data dari percobaan triplet menunjukkan bahwa gen dapat memengaruhi 65% sifat kepribadian. Dengan kata lain, ciri-ciri kepribadian kita sebagian besar ditentukan oleh gen, dan kepribadian dapat menentukan nasib kita sebagian besar. Sejauh mana lingkungan dapat memengaruhi nasib kita? Data eksperimen menunjukkan bahwa lingkungan dapat menentukan 35% pilihan karir. Tentu saja, data eksperimen yang diungkapkan sekarang hanya sebagian yang sangat kecil. Masih ada sejumlah besar data eksperimen yang tidak akan dirilis hingga beberapa dekade kemudian. Dilihat dari hasil percobaan saudara kembar tiga ini, pengaruh gen memang tidak diragukan lagi sangat besar. Gen bagaikan benang tak kasat mata yang mengarahkan lintasan kehidupan kita. Namun kita tidak boleh mengabaikan kekuatan lingkungan. Lingkungan itu bagaikan pisau ukir. Ia akan mengukir masing-masing dari kita secara unik berdasarkan fondasi yang diletakkan oleh gen kita. Lingkungan dapat memperkuat atau menekan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kita oleh gen,
yang memungkinkan setiap orang menampilkan kepribadian yang unik dan mengikuti lintasan hidup yang unik dalam kerangka genetik yang sama. Gen dan lingkungan selalu berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Eksperimen yang mengejutkan dan aneh pada saudara kembar tiga ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita masing-masing. Takdir kita ditentukan oleh gen kita, tetapi lingkungan juga dapat mengubah lintasan takdir yang ditetapkan oleh gen kita. Tidak peduli gen apa yang kita miliki sejak lahir, tidak peduli lingkungan apa kita berada, kita selalu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup kita. Jika Anda tidak puas dengan kehidupan Anda saat ini, mulailah sekarang dan berani membuat beberapa perubahan. Apa pendapat Anda tentang eksperimen saudara kembar tiga yang menakjubkan ini? Silakan tinggalkan komentar Anda di bagian komentar. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Sampai jumpa di lain waktu.